Wanita ini diusir oleh suaminya pada saat sedang hamil tua, ternyata setelah itu dia menikahi adiknya. Naira mengusap lembut perutnya yang mulai membesar. Usianya sudah memasuki bulan ke-8 kehamilan, tepatnya 34 minggu. Bayi kecil yang selama ini ia kandung di dalam rahim itu sudah mulai aktif bergerak. Kadang membuat Naira tersenyum bahagia. Kadang membuatnya terjaga di tengah malam karena tendangan kecil yang tak terduga. Hari-hari Naira dipenuhi harapan dan doa. Ia membayangkan wajah mungil anaknya kelak, membayangkan suaminya, Fadli, yang selalu menggenggam tangannya dengan penuh cinta dan semangat. Segalanya akan baik-baik saja, bisiknya dalam hati setiap kali rasa takut datang menghampiri. Fadli, pria berusia 29 tahun itu, adalah sosok yang selama ini menjadi sandaran hidup Naira. Ia bukan orang yang kaya raya, tapi kerja keras dan sikapnya yang hangat membuat Naira yakin bahwa keluarganya kelak akan bahagia. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kamar mereka yang sederhana, menambah hangat suasana. Fadli duduk di samping tempat tidur, sesekali mengelus perut istrinya dengan penuh kasih. Sayang, nanti kalau sudah lahir, aku janji akan jadi ayah yang baik untuk anak kita, ucapnya sambil tersenyum. Naira menatap mata Fadli, hatinya meleleh. Aku percaya sama kamu, Fadli. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Fadli membalas dengan pelukan hangat. Dalam dekapan suaminya itu, Naira merasa aman dan penuh harap. Di rumah orang tua Naira, suasana juga dipenuhi kebahagiaan. Ibunya, Bu Rina, sibuk menyiapkan keperluan untuk persalinan anak pertamanya itu. Nak, kamu harus banyak istirahat. Jangan dipikirkan yang berat-berat. Aku juga sudah siapkan baju bayi, perlengkapan mandi, semuanya lengkap, kata Bu Rina penuh perhatian. Dinda, adik kandung Naira yang berusia 22 tahun, tiba-tiba muncul di rumah dengan membawa sebuah koper besar. Aku pulang untuk menemani kakak selama masa-masa sulit nanti, katanya sambil tersenyum manis. Naira terkejut tapi juga merasa lega. Selama ini, ia memang ingin ada yang menemani selain suaminya, terutama jika Fadli sedang bekerja. Kak, kamu benar-benar datang. Dinda mengangguk. Iya, aku nggak akan ninggalin kakak sendiri. Kita keluarga, kan? Meski begitu, ada sesuatu dalam tatapan Dinda yang sulit dijelaskan Naira. Ada kedalaman mata yang seolah menyimpan sesuatu. Tapi Naira memilih untuk mengabaikannya. Bukankah adiknya itu sedang menunjukkan rasa sayang? Hari-hari berlalu dengan penuh kegembiraan sederhana. Fadli tetap setia mendampingi, meski terkadang harus lembur kerja. Di malam hari, ia selalu pulang tepat waktu untuk mengobrol dan memastikan Naira nyaman. Namun, perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Suatu sore, saat Naira duduk di ruang tamu, ia melihat Fadli sibuk dengan ponselnya. Matanya tak seperti biasa menatap layar dengan intens. Sesekali ia tersenyum tipis, tapi itu bukan untuk Naira. Ada apa, sayang? Kok kayaknya sibuk banget? Tanya Naira mencoba mengajak bicara. Fadli tersentak. Ah, nggak apa-apa. Cuma kerjaan kantor yang lagi banyak aja. Tapi Naira merasa ada yang mengganjal. Ada sesuatu yang tak ia mengerti. Sementara itu, Dinda semakin sering berada di sekitar mereka. Kadang ia duduk di ruang tamu bersama Naira, tapi seringkali pula ia terlihat diam dan murung. Dinda, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu kayak nggak enak badan, tanya Naira suatu hari. Dinda tersenyum samar. Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma capek aja. Tapi malam itu, Naira menangkap Dinda keluar rumah dengan tergesa-gesa, tanpa memberitahu kemana. Rasa penasaran mulai tumbuh, tapi Naira menenangkan diri. Mungkin cuma masalah biasa. Suatu malam yang dingin, Fadli pulang lebih larut dari biasanya.
Naira yang sudah lelah menunggu mulai gelisah. Fadli, kamu kenapa selalu pulang malam? Ada masalah? Fadli menghindar dengan alasan kerjaan yang mendesak. Tapi ada jarak di antara mereka. Sesuatu yang belum pernah dirasakan Naira sebelumnya. Hari-hari berlalu dan Fadli semakin berubah. Ia jarang mengobrol, jarang menyentuh perut istrinya dengan lembut seperti dulu. Naira yang dulu merasa penuh cinta, kini mulai merasakan kekosongan yang menyakitkan. Suatu sore, saat hujan turun, Naira duduk termenung di beranda. Dinda datang menghampiri. "Kak, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat, ya." Naira menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar, Dinda. Aku harus kuat. Demi anakku." Dalam hati, Naira berdoa agar semua ini hanyalah ujian kecil. Bahwa suaminya akan kembali seperti dulu, dan keluarga kecilnya akan bahagia seperti yang selama ini ia impikan. Tapi di balik senyum manis dan pelukan hangat itu, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidup Naira selamanya. Bayangan gelap yang mengintai hidup Naira ternyata bukan sekadar bayangan kosong. Hari demi hari, sikap Fadli yang dulu penuh cinta dan perhatian mulai berubah drastis, meninggalkan rasa sesak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Naira menunggu di ruang tamu dengan harapan biasa. Mungkin Fadli akan membawa sarapan atau sekadar memberikan pelukan hangat. Namun, yang datang hanyalah suami yang terlihat letih dan dingin, tanpa senyum menyapa. Fadli masuk rumah dengan langkah gontai, melemparkan jaketnya di kursi dan berjalan langsung ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Naira yang menyambutnya dengan senyum kecil terdiam, hatinya seperti tertusuk. "Fadli, kamu kenapa? Kenapa pulang larut terus?" tanyanya pelan. Tapi Fadli hanya menjawab singkat, "Ada kerjaan yang harus selesai, maklumlah, kan?" Ia lalu menutup pintu kamar, meninggalkan Naira sendiri dengan perasaan yang semakin hancur. Malam-malam berikutnya menjadi saksi dari perubahan yang semakin nyata. Fadli tak lagi menggenggam tangan Naira saat ia kesakitan karena kontraksi palsu, tak lagi mengelus lembut perut istrinya yang membuntit, atau sekadar bertanya, "Kamu butuh apa?" yang dulu menjadi obat paling ampuh untuk kecemasan Naira. Ia seperti berubah menjadi orang asing yang tinggal serumah. Tetapi hatinya jauh dari keluarga kecil yang tengah dibangunnya. Naira mencoba bertahan, menguatkan diri dengan segala cara. Ia terus menanamkan pikiran positif dalam dirinya. Mungkin Fadli stres. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin nanti akan kembali seperti dulu, pikirnya setiap kali air mata ingin tumpah. Namun, kenyataan yang ia hadapi kian menusuk hati. Di tengah kesendirian yang semakin mencekam, Dinda, sang adik, justru semakin sering hadir di rumah. Awalnya, Naira merasa senang dan terbantu. Dinda membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan makanan, bahkan menemani Naira berbicara saat Fadli tak ada di rumah. Namun, lama-kelamaan sikap Dinda berubah, menjadi terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Naira dan Fadli. Dinda seringkali mengomentari sikap Fadli dengan nada tajam, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui Naira. "Kak, kamu harus lebih tegas. Jangan terus-terusan jadi korban," katanya suatu kali, saat Naira mengeluh tentang perubahan suaminya. Naira terkejut dan bingung dengan perkataan itu. "Apa maksudmu, Din?" tanyanya ragu. Dinda hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku cuma nggak mau lihat kakak terus-terusan disakiti." Tapi ada sesuatu dalam tatapan Dinda yang membuat Naira merasa aneh. Seperti ada rahasia tersembunyi yang belum terungkap. Hari-hari pun berganti. Fadli makin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang selalu menumpuk. Namun, ada kalanya Naira menangkap aroma parfum wanita asing yang melekat di bajunya. Dan ponsel Fadli yang tiba-tiba dijaga ketat, tidak boleh diintip meskipun hanya sekadar untuk memastikan.
Rasa curiga mulai menggerogoti hati Naira. Tapi ia masih menahan diri, takut jika semua itu hanya ilusi. Pada suatu malam yang dingin, Naira duduk di ruang keluarga, memandangi perutnya yang mulai membesar dan berpikir keras. Apa salahku? Kenapa suamiku berubah seperti ini? Apakah aku tidak cukup baik? Pikirnya dalam hening. Ia merindukan Fadli yang dulu, yang selalu membuatnya merasa dicintai. Di sisi lain, Dinda semakin sering menghabiskan waktu bersama Fadli, terutama saat Naira sedang lelah atau tidur. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab untuk seorang adik dan kakak ipar. Dinda bahkan mulai mengatur-atur rumah dengan dalih ingin membantu. Tapi sikapnya yang terlalu dominan membuat Naira merasa tergeser dari rumahnya sendiri. Suatu sore, Naira tidak sengaja mendengar percakapan Dinda dengan seorang teman di halaman belakang. Suaranya lembut namun penuh arti. Fadli memang pria yang sulit, tapi aku yakin aku bisa membuatnya bahagia. Kakak? Dia nggak akan tahu apa-apa, kata Dinda dengan nada penuh keyakinan. Naira menahan napas, hatinya terasa seperti diremas. Apakah ini kenyataan yang selama ini ia hindari? Apakah adiknya sendiri yang secara perlahan merenggut suaminya dari sisinya? Namun, Naira masih memilih untuk tidak menyerah. Ia berusaha kuat demi bayi yang dikandungnya, untuk dirinya, dan untuk keluarga kecil yang ia impikan. Malam itu, saat Fadli kembali pulang larut, Naira duduk di ujung tempat tidur, memandangi suaminya yang tampak lelah dan tak acuh. Fadli, aku butuh kamu. Anak kita butuh ayah yang kuat, ucapnya lirih. Tapi Fadli hanya membalas dengan senyum hambar, seolah menjauhkan diri. Rasa sakit itu menggerogoti setiap inci hatinya. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Naira bertekad akan tetap bertahan, walau harus menanggung luka yang semakin dalam. Perubahan yang menyakitkan itu belum mencapai puncaknya. Drama yang lebih berat, pengkhianatan yang lebih dalam, masih menunggu di depan mata. Dan Dinda, adik kandung yang dulu ia percaya sepenuh hati, ternyata menyimpan niat yang jauh lebih gelap daripada yang bisa Naira bayangkan. Dan Dinda, adik kandung yang dulu ia percaya sepenuh hati, ternyata menyimpan niat yang jauh lebih gelap daripada yang bisa Naira bayangkan. Kalimat itu terus berputar di benak Naira saat malam mulai turun, dan kesunyian menyelimuti rumah yang kini terasa dingin dan asing. Namun, apa yang belum ia tahu adalah bahwa malam itu bukan hanya kesunyian yang akan menghantuinya, melainkan sebuah pukulan berat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Usia kandungannya sudah mencapai 38 minggu. 38 minggu penuh harap dan doa. Seharusnya, ini menjadi momen yang paling membahagiakan, saat ia dan Fadli bersiap menyambut kehadiran buah cinta mereka. Tapi, takdir berkata lain. Malam itu, Fadli pulang dengan wajah dingin yang bahkan tak bisa menyembunyikan rasa benci yang mendalam. Naira menatap suaminya dengan mata yang masih penuh harap, berharap akan ada kata manis, ada pelukan yang menenangkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Fadli duduk di sudut ruang tamu, menarik sebuah amplop dari dalam saku jasnya dan melemparkannya ke hadapan Naira. Ini, katanya dingin, surat cerai. Naira menatap kertas putih itu dengan tangan gemetar, tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Fadli, ini apa? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba bawa surat cerai? Suaranya pecah, hampir menangis, tapi masih mencoba mengerti. Ia butuh alasan, perlu jawaban atas luka yang tiba-tiba merobek hatinya. Namun, Fadli tak memberi penjelasan. Matanya lurus menatap ke depan, penuh ketegasan yang sama sekali tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Aku sudah nggak cinta kamu, Naira. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Kalimat itu bagai petir di siang bolong, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Naira terdiam, tubuhnya lemas, dan air matanya akhirnya jatuh deras,
membasahi pipi yang dulu selalu cerah tersenyum. Apa aku salah? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu membenci aku? Ia berusaha meraih tangan Fadli, tapi tangan itu seperti terbuat dari es, dingin dan menjauh. Fadli berdiri tanpa sepatah kata pun, mengarahkan pandangan ke pintu. Kamu harus pergi dari sini malam ini juga. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Suaranya tajam, tanpa belas kasihan, seolah mengukir luka yang dalam di hati Naira. Naira terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa dunia runtuh. Mimpi indah yang selama ini dibangun hancur berkeping-keping. Ia bahkan belum sempat melahirkan, belum sempat membahagiakan suaminya, tapi kini semua sudah sirna. Tak ada pilihan lain, ia terpaksa mengemas beberapa pakaian seadanya, dengan tubuh yang lemah dan perasaan yang remuk. Dalam keadaan yang sangat lemah itu, ia diantar paksa oleh Fadli ke rumah orang tuanya, tempat yang dulu menjadi pelabuhan harapan dan tempat ia tumbuh. Namun kini, tempat itu juga terasa berbeda. Sesampainya di rumah orang tuanya, Naira disambut dengan pelukan hangat ibu yang langsung menangis melihat kondisi anaknya. Nak, kenapa bisa begini? Ceritakan semuanya pada ibu. Suara ibu penuh kasih, tapi Naira sendiri tak mampu berkata banyak. Ia hanya bisa menangis terisak, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Ayahnya yang biasanya tegas, juga terlihat sangat khawatir. Tenang, nak. Ayah dan ibu akan selalu ada untukmu. Kata-kata itu sedikit menguatkan Naira, tapi luka yang menghancurkan hatinya tetap terasa begitu dalam. Dalam hari-hari berikutnya, Naira hidup dalam tekanan yang luar biasa. Rasa sakit yang tak tertahankan bukan hanya datang dari perubahan sikap Fadli, tapi juga dari kenyataan pahit bahwa adiknya sendiri, Dinda, ternyata ikut bermain dalam kisah kelam ini. Naira mulai curiga, dan perlahan mengorek kebenaran dari orang-orang sekitar. Ia mendengar bisik-bisik, kabar tentang kedekatan Fadli dan Dinda yang semakin hari semakin nyata. Ada foto-foto yang tersebar, pesan-pesan yang sengaja dikirimkan, dan semua itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa adikku sendiri menghancurkan keluargaku? Bagaimana bisa Fadli yang aku cintai berubah menjadi seperti ini? Pikirnya dengan penuh kebingungan. Semua pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, dan hanya membuatnya semakin terluka. Di tengah penderitaan itu, Naira berusaha kuat demi bayi yang sebentar lagi akan lahir. Ia harus menjalani masa-masa sulit ini sendirian, dengan hanya doa dan harapan sebagai pegangan. Tapi setiap malam, rasa sakit dan kesepian selalu menyergapnya tanpa ampun. Pada satu malam yang sunyi, Naira duduk termenung di balkon rumah orang tuanya. Ia memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit, berharap ada secercah harapan yang bisa menerangi hidupnya. Aku harus kuat. Untuk bayi ini, untuk diriku sendiri, bisiknya pelan. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada bara api yang mulai menyala dalam dirinya. Bara yang akan membakar semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah menimpa hidupnya. Naira bertekad, ia tak akan membiarkan diri terpuruk. Ia akan bangkit dan membalas semua rasa sakit ini, meskipun itu berarti harus menghadapi dunia seorang diri. Drama yang dimulai dengan kasih sayang kini berubah menjadi pertarungan hidup yang penuh luka. Perceraian yang menghancurkan ini bukan hanya tentang kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, dari reruntuhan itu, akan lahir kekuatan baru. Kekuatan yang akan membawa Naira menapaki jalan panjang penuh liku, untuk membuktikan bahwa wanita yang dihancurkan pun bisa bangkit dan menang. Tapi itu semua masih di depan mata. Untuk saat ini, Naira hanya bisa menahan air matanya, merasakan kepedihan yang begitu mendalam, dan mencoba memahami bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Untuk Naira, dunia memang tak pernah berhenti menabur luka. Saat ia duduk di balkon rumah orang tuanya,
memandang bintang dengan mata yang sembab dan hati yang hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa badai yang menerjang hidupnya belumlah usai. Sebaliknya, penderitaan yang dihadapi hanyalah awal dari luka yang jauh lebih dalam dan pilu. Hatinya yang sudah remuk redam harus kembali dihadapkan pada kenyataan yang menghancurkan segalanya. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Depresi yang menyergap pikiran dan jiwanya membuat tubuh Naira menjadi rapuh. Tekanan emosional yang luar biasa ini tak hanya membuatnya merasa sakit secara batin, tapi juga secara fisik. Dokter yang memeriksa keadaannya dengan cemas segera mengambil tindakan. Karena kondisi janin yang seharusnya sudah siap lahir justru terancam keselamatannya. Tidak disangka, syok dan tekanan yang dialami Naira membuatnya melahirkan lebih awal dari perkiraan. Di usia kehamilan yang belum genap 38 minggu, bayi mungil itu terpaksa harus keluar lebih cepat, dibawa ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kepedihan. Di ruang perawatan rumah sakit yang dingin, Naira terbaring dengan tubuh yang lemah. Sementara bayi kecilnya dibawa oleh para perawat dengan alat bantu yang memantau setiap detik napasnya. Hanya suara tangisan bayi yang lemah yang memenuhi ruangan itu, menjadi satu-satunya pengingat bahwa di tengah penderitaan dan luka ini, ada harapan yang masih tersisa. Naira, meski rapuh, mencoba tersenyum untuk bayi kecilnya. Ia berjanji dalam hati untuk kuat, untuk bertahan demi buah cintanya yang kini bergantung padanya. Namun, saat harapan itu mulai tumbuh perlahan, datanglah sebuah kabar yang membuat dunia Naira kembali runtuh dalam sekejap. Beberapa hari setelah persalinan, ketika ia mulai mencoba mengumpulkan kekuatan dan menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai ibu, tetangga dekat mereka datang membawa berita yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suara ibu tetangga itu terdengar pelan, namun setiap kata yang keluar membuat dada Naira sesak tak tertahankan. Naira, aku tahu ini sulit untuk didengar, tapi aku rasa kamu harus tahu. Fadli sudah menikah lagi. Diam-diam. Dengan Dinda. Mendengar nama adiknya sendiri yang terucap dari mulut orang lain, Naira seakan kehilangan kendali atas dirinya. Kepala terasa berputar, pandangan mulai kabur, dan jantungnya seolah berhenti berdetak untuk sejenak. Seluruh dunia seakan runtuh dan berguncang hebat. Bagaimana mungkin? Fadli, pria yang baru saja ia cintai dan pecah belah keluarganya, menikah diam-diam dengan Dinda, adik kandung yang dulu ia percaya? Pengkhianatan ini terlalu besar untuk diterima oleh hati yang sedang terluka seperti miliknya. Naira terjatuh pingsan tepat di ruang tamu rumah orang tuanya. Tubuhnya lemas dan tak berdaya. Suara teriakan ibu dan ayahnya memenuhi ruangan, berusaha membangunkan dan menenangkan putri mereka yang rapuh itu. Namun, luka batin yang begitu dalam telah mengalahkan semua kekuatan fisiknya. Setelah Naira sadar, dunia di sekitarnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Air mata kembali mengalir tanpa henti, membasahi pipi yang lemah. Mengapa mereka lakukan ini padaku? Mengapa adikku sendiri menikah dengan suamiku yang sudah meninggalkanku hamil? Ia menangis terseduh, kebingungan dan terluka sekaligus. Ibu dan ayahnya berusaha menenangkan, memberikan pelukan dan kata-kata penghiburan. Namun Naira tahu bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar masalah kecil yang bisa dihapus dengan pelukan hangat. Ini adalah luka yang menghancurkan kepercayaan, merobek keluarga, dan mengoyak hati yang paling dalam. Kabar itu tersebar dengan cepat di lingkungan sekitar, membuat Naira menjadi bahan bisik-bisik dan tatapan iba. Ia merasa menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Seseorang yang diperlakukan seperti korban sekaligus bahan gosip. Tekanan sosial ini membuatnya semakin terpuruk. Tetapi di dalam hatinya, ada bara amarah yang mulai menyala. Amarah pada suami yang tega meninggalkannya saat ia paling membutuhkan, dan amarah pada adik yang dulu ia sayangi dan percaya. Naira tahu, ia harus bangkit dan menghadapi kenyataan ini.
Meski itu berarti harus berjuang sendirian melawan badai yang menghancurkan kehidupannya. Dalam kesendirian itu, Naira mulai merenung, mencoba mencari kekuatan untuk membalas pengkhianatan yang begitu dalam ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan Fadli dan Dinda menghancurkan masa depannya dan masa depan anaknya. Dengan tekad yang baru, Naira mulai menyusun rencana. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, dan ia harus berani menghadapi semua rasa sakit, luka, dan pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, untuk dirinya dan bayinya, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Episode ini menjadi babak baru dalam hidup Naira. Sebuah babak penuh dengan luka dan air mata, tapi juga penuh dengan harapan akan kebangkitan dan pembalasan yang kelak akan menghancurkan segala kebohongan yang telah ia derita. Janji itu tetap terpatri kuat di hati Naira. Untuk dirinya dan anak kecilnya yang baru lahir, ia harus bangkit. Setelah segala pengkhianatan dan luka yang baru saja menimpa dirinya, langkah pertama yang diambil Naira adalah memutus hubungan dengan dua orang yang dulu sangat ia percaya. Dinda, adik kandungnya sendiri, dan Fadli, suami yang tega meninggalkannya tanpa penjelasan. Rasa sakit yang mendalam membuat Naira tak sanggup lagi menatap mereka berdua. Tidak ada lagi hubungan antara aku dengan kalian, ujar Naira dengan suara yang bergetar, tapi penuh ketegasan saat menghadapi Dinda yang masih mencoba membujuk dan memohon pengertian. Air mata Dinda tidak mampu melembutkan hati Naira yang kini tertutup rapat oleh pengkhianatan dan kekecewaan. Bahkan Fadli yang datang mencoba menjelaskan semua, dengan alasan-alasan yang terasa basi dan menyakitkan, hanya membuat luka di hati Naira semakin dalam. Ibu mereka, yang selama ini menjadi saksi keluarga mereka, seperti tersambar petir di siang bolong. Ia tak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Air matanya tumpah tanpa henti, namun selain menangis, ia juga marah. Marah pada Dinda yang dianggap telah menghancurkan rumah tangga putrinya sendiri. Marah pada Fadli yang sudah tega melakukan hal itu pada Naira. Tapi di balik kemarahan itu, ada kekhawatiran yang tak terungkap. Bagaimana nasib keluarga mereka setelah kehancuran ini? Ayah mereka, yang biasanya menjadi sosok kuat dan penopang keluarga, justru jatuh sakit. Rasa malu dan tekanan yang terus menghimpit membuat tekanan darahnya naik dan kesehatannya menurun drastis. Ia harus dirawat di rumah sakit karena serangan jantung yang mendadak. Mendengar kabar itu, hati Naira ikut remuk. Rasa bersalah dan sedih bercampur menjadi satu, membuatnya semakin sadar bahwa dunia ini memang penuh dengan liku dan ujian yang berat. Namun, di balik semua itu, ada sebuah titik terang. Naira mulai menyadari bahwa ia tidak boleh terus terpuruk dalam kesedihan. Bayinya yang baru lahir, tangisan kecil yang melemahkan sekaligus menguatkan, adalah alasan terbesarnya untuk bertahan. Ia harus menjadi ibu yang kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sang buah hati yang kini sepenuhnya bergantung padanya. Dengan sisa tenaga dan semangat yang mulai tumbuh, Naira memutuskan untuk mulai mencari penghasilan sendiri. Ia ingat kembali keahliannya memasak kue yang dulu hanya sekadar hobi di dapur rumah. Kini, ia mencoba menjadikan keahlian itu sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup yang melilit. Pagi-pagi sekali, Naira sudah mulai menyiapkan bahan-bahan kue di dapur kecil rumah orang tuanya. Aroma manis tepung dan gula mulai memenuhi ruangan, mengingatkan pada masa-masa bahagia yang pernah ia lalui sebelum dunia berbalik kejam. Ia membuat kue-kue sederhana, nastar, kastengel, bolu pandan. Semua dengan cinta dan harapan agar usaha kecilnya ini bisa menjadi titik balik hidupnya. Awalnya, jualannya berjalan lambat. Ia hanya berani mematok harga murah untuk menarik pelanggan, meskipun itu berarti keuntungan yang sangat sedikit. Tapi lambat laun, aroma kue buatan Naira mulai dikenal di lingkungan sekitar. Tetangga yang merasa iba dan ingin membantu mulai membeli kue-kue buatannya. Dari mulut ke mulut, berita tentang kue rumahan yang lezat ini menyebar,
membawa sedikit harapan dan sinar ke dalam hidup Naira. Meski sibuk mengurus jualan kue dan merawat bayinya, Naira tidak pernah melupakan tugas terpentingnya sebagai ibu. Setiap malam, setelah lelah menjalani aktivitas harian, ia tetap menyusui dan menimang anaknya dengan penuh cinta. Tangisan bayi yang kadang membuatnya tak bisa tidur menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dalam hati, Naira mulai merasakan kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Rasa sakit dan luka yang menghancurkan nyatanya juga bisa menjadi bahan bakar untuk membangkitkan semangat yang membara. Ia belajar menerima kenyataan pahit, dan berusaha menjadikannya sebagai pelajaran hidup yang membuatnya semakin dewasa dan tangguh. Hari-hari berlalu, dan setiap kue yang terjual bukan hanya sekadar penghasilan, tapi juga simbol kebangkitan Naira dari keterpurukan. Ia mulai percaya bahwa masa depan yang cerah masih terbentang di depannya, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah dan penuh liku. Namun, di balik kebangkitan itu, bayangan Fadli dan Dinda masih terus menghantui. Naira tahu, luka yang dalam ini belum benar-benar sembuh. Ia harus bersiap menghadapi babak baru dalam hidupnya, di mana konflik dan pengkhianatan belum usai, dan bahkan bisa menjadi lebih rumit. Sementara itu, di rumah sakit, ayahnya yang sedang dirawat terus memikirkan nasib keluarga yang kini tercerai-berai. Ia merindukan kedamaian dan keutuhan yang dulu pernah mereka miliki, dan berharap anak-anaknya dapat menemukan jalan untuk berdamai, meskipun itu terasa seperti mimpi yang sulit diraih. Ibu mereka, walau masih penuh kemarahan, mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi kenyataan ini. Ia berusaha menenangkan hati yang terluka, meskipun rasa kecewa dan sakit hati masih sangat dalam. Naira, dengan segala luka dan penderitaan yang masih membekas, kini berdiri di garis depan kehidupannya sendiri. Dengan tekad dan hati yang bangkit, ia melangkah maju, menatap masa depan yang penuh tantangan dengan mata yang tak lagi penuh air mata, tapi penuh harapan. Naira berdiri tegak di dapur kecil rumah orang tuanya, menghirup dalam-dalam aroma manis kue nastar yang baru saja keluar dari oven. Dari titik terendah dalam hidupnya, ketika pengkhianatan dan rasa sakit menghancurkan hatinya, kini ia mulai melihat secercah harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Usaha kue rumahan yang awalnya hanya sekadar cara bertahan hidup, kini mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Berita tentang kue buatan Naira yang lezat merambah keluar lingkungan sekitar dengan cepat. Semua berawal dari tetangga yang mencoba dan merasa terpesona oleh cita rasa kue yang dibuat dengan penuh cinta dan ketulusan itu. Mereka mulai memesan lagi dan lagi, hingga kabar ini sampai ke telinga seorang produser acara kuliner di stasiun TV lokal. Suatu hari, tanpa diduga, Naira menerima telepon dari seorang produser yang menawarkan kesempatan untuk menampilkan usahanya di sebuah program kuliner populer. Awalnya, Naira ragu dan malu, mengingat latar belakangnya yang sederhana dan kisah pahit yang baru saja ia alami. Namun, dorongan dari ibu dan semangat dalam dirinya akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup Naira. Saat kamera mulai merekam, Naira dengan gugup tapi percaya diri menjelaskan resep rahasia dan proses pembuatan kuenya. Senyum tulus dan ketulusan dalam suaranya menyentuh hati banyak penonton. Tak disangka, episode itu menjadi salah satu yang paling banyak ditonton dan dibicarakan. Orderan mulai membanjiri, dari kota-kota tetangga hingga kota besar. Usaha kecil yang dulu hanya mampu membuat beberapa toples kue sehari, kini harus berjuang memenuhi ratusan pesanan. Naira tak sendiri. Ibu dan beberapa tetangga yang iba mulai membantunya menyiapkan bahan dan mengemas kue. Perlahan tapi pasti, Naira berubah menjadi seorang pengusaha sukses yang berani bermimpi lebih besar. Meski kesuksesan mulai menyinarinya, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Naira selalu ingat bagaimana Fadli dan Dinda pernah menghancurkan rumah tangganya. Namun,
Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk terus maju dan membuktikan bahwa ia mampu hidup lebih baik tanpa mereka. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Dinda mulai menunjukkan retakan. Pernikahannya dengan Fadli yang dulu tampak manis dan penuh janji kini berubah menjadi sumber penderitaan yang tak terduga. Fadli yang sejak dulu dikenal tak setia, ternyata tidak berubah setelah menikah lagi. Ia sering pulang larut malam dan mulai menunjukkan sikap kasar yang membuat Dinda merasa terjebak dalam hubungan yang menyiksa. Dinda yang awalnya merasa bangga dan puas bisa merebut suami kakaknya kini mulai menyesal. Rumah tangga yang diimpikannya ternyata hanya ilusi semu yang penuh dengan kebohongan dan kesedihan. Ia merasa sendirian, bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh karena aib yang tersebar luas. Di saat yang sama, Naira yang mendengar kabar tentang kesulitan yang dialami Dinda tak pernah merasa senang. Di dalam hatinya, ada rasa sedih dan simpati meski tidak bisa menghapus pengkhianatan yang pernah terjadi. Namun, ia sadar bahwa jalan hidup masing-masing orang ditentukan oleh pilihan dan konsekuensi yang harus dihadapi. Kesuksesan yang diraih Naira juga menarik perhatian banyak orang, termasuk sahabat lama dan kolega bisnis yang mulai menawarkan kerjasama dan dukungan. Ia yang dulu hanya ibu rumah tangga biasa kini berdiri di tengah panggung kehidupan dengan keyakinan dan harga diri yang baru. Namun, dengan semakin besarnya usaha, tantangan dan tekanan juga semakin besar. Naira harus belajar membagi waktu antara menjadi ibu yang penuh kasih untuk bayinya dan menjalankan bisnis yang semakin berkembang. Ada hari-hari di mana ia merasa lelah, stres, bahkan ingin menyerah. Tapi setiap kali bayinya tersenyum atau menatapnya dengan mata polos, kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Naira pun mulai memikirkan langkah selanjutnya, membuka toko kue sendiri dan merekrut karyawan. Ia ingin usahanya tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa menjadi warisan untuk anaknya kelak. Semangat itu mengobarkan api dalam dirinya yang tidak akan mudah padam. Di tengah perjalanan sukses itu, Naira tetap menjaga sikap rendah hati dan tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia sering berbagi cerita dan pengalaman kepada para ibu muda di lingkungannya, memberi motivasi agar mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan. Meskipun hidupnya kini berubah drastis, Naira tetap merasa ada beban yang belum selesai. Pertemuan kembali dengan Fadli dan Dinda suatu hari nanti akan menjadi babak baru yang penuh ketegangan. Namun, Naira yakin, dengan kekuatan yang telah ia bangun dari rasa sakit, ia siap menghadapi apapun yang datang. Sedangkan Dinda, yang kini mulai merasakan getirnya pengkhianatan dan kekecewaan, hanya bisa menyesali langkahnya dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Tapi apakah luka yang ia buat pada Naira bisa sembuh? Ataukah semuanya sudah terlambat? Satu hal yang pasti, kehidupan mereka bertiga kini berjalan di jalur yang berbeda, dengan pilihan dan konsekuensi masing-masing yang harus mereka hadapi. Naira, dari rasa sakit yang dulu menghancurkan, telah bangkit menjadi wanita kuat dan sukses yang tidak mudah dijatuhkan. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Sementara Naira terus menapaki jalan kesuksesan dan kebahagiaan bersama buah hatinya, di tempat lain, hidup Fadli dan Dinda justru semakin terpuruk, terjerat dalam lingkaran karma yang sulit untuk dihindari. Kejatuhan yang mereka alami bukan hanya sebuah kebetulan, tapi seperti balasan dari segala perbuatan dan keputusan yang selama ini mereka buat. Fadli yang dulu terlihat gagah dan penuh percaya diri, kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Perusahaannya yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya mulai mengalami kebangkrutan. Utang menumpuk tanpa bisa ia bayar, hingga akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak mampu memenuhi target dan sering absen tanpa alasan jelas. Tekanan dan beban yang datang bertubi-tubi membuat Fadli menjadi sosok yang jauh dari pria yang pernah dikenal Naira. Hari-hari Fadli kini diisi dengan kegelisahan dan putus asa. Ia sering pulang dengan wajah muram, tanpa semangat,
dan mulai meninggalkan rumah lebih lama dari biasanya. Dinda, yang sejak awal berusaha bertahan demi rumah tangga mereka, semakin merasa dirinya sendiri dalam perjuangan yang berat itu. Barang-barang pribadi milik Dinda, yang dulu terlihat mewah dan berharga, satu persatu harus dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perhiasan, pakaian bermerek, hingga barang elektronik yang dulu jadi kebanggaan, kini dilepas dengan harga murah hanya untuk mengisi piring makan di meja mereka. Betapa pahitnya kenyataan yang harus dihadapi Dinda, yang kini mulai mempertanyakan keputusan hidupnya. Kecurigaan mulai merayapi hati Dinda. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap Fadli akhir-akhir ini. Pulang larut malam tanpa kabar, sering menerima telepon rahasia, dan terkadang menghilang tanpa alasan jelas. Perasaan tidak nyaman itu semakin membesar, menimbulkan rasa takut bahwa Fadli mungkin kembali berselingkuh, seperti yang dulu pernah ia lakukan pada Naira. Suatu malam, Dinda diam-diam mencoba mengikuti jejak Fadli saat ia pergi keluar. Jantungnya berdegup kencang, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menguasai dirinya. Ketika Fadli masuk ke sebuah apartemen kecil di sudut kota, Dinda melihat seorang wanita muda keluar menyambutnya dengan senyuman manis. Hatinya hancur. Semua dugaan selama ini ternyata benar. Fadli kembali mengkhianati dirinya, mengulangi kesalahan yang sama. Dinda yang tengah hamil tua, merasa semakin terpuruk dalam kesepian dan pengkhianatan. Ia menangis dalam kesendirian, merasa tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan. Fadli, yang seharusnya menjadi suami dan pelindung, malah menjadi sumber penderitaan terbesar dalam hidupnya. Kelahiran anak mereka pun tidak membawa kebahagiaan yang seharusnya. Saat Dinda melahirkan dengan penuh perjuangan dan rasa sakit, Fadli sama sekali tidak hadir. Ia memilih meninggalkan rumah sakit begitu saja, tanpa menghiraukan keadaan istrinya yang baru saja melahirkan. Dinda yang sendirian merawat bayinya yang baru lahir merasakan betapa kejamnya dunia ini. Ia tidak hanya kehilangan suami yang setia, tapi juga sosok ayah bagi anaknya. Rasa sakit itu menggores dalam hati, membuatnya bertanya-tanya, apakah ia pernah berarti bagi Fadli? Di tengah keputusasaan, Dinda perlahan mulai menyadari bahwa ia harus bangkit dan berjuang untuk anaknya. Meski terjatuh berkali-kali, ia tak boleh menyerah pada keadaan. Ia harus menjadi ibu yang kuat dan melindungi anaknya dari luka yang pernah ia alami. Di sisi lain, kabar tentang kejatuhan Fadli dan Dinda mulai terdengar di lingkungan mereka. Orang-orang yang dulu memandang rendah Naira kini melihat dengan mata terbelalak bagaimana karma berputar dengan tajam. Mereka yang dulu bangga dan sombong kini jatuh dalam kesulitan yang menghancurkan. Namun, Naira yang sudah melewati semua itu, memilih untuk tidak membalas dendam atau memperbesar luka masa lalu. Ia tetap fokus pada masa depan dan membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Ia percaya, karma akan bekerja sesuai dengan jalannya sendiri, tanpa perlu campur tangan yang berlebihan. Tapi siapa yang tahu, apakah karma ini akan berhenti di sini? Atau masih ada babak-babak baru yang akan membuat kehidupan mereka bertiga semakin penuh dengan drama, air mata, dan pengorbanan? Satu hal yang pasti, perjalanan hidup Naira, Fadli, dan Dinda kini memasuki babak yang paling gelap dan penuh ujian. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Dan hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang benar-benar kuat dan pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Perjalanan hidup yang penuh luka dan derita telah menuntun Dinda ke sebuah pintu yang tak pernah ia bayangkan akan ia ketuk. Rumah Naira, saudara kandung yang pernah ia khianati, kini berdiri di hadapannya dengan harapan besar dan hati yang penuh penyesalan. Dengan bayinya yang masih kecil di pelukan, Dinda berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah yang dulu pernah menjadi saksi kebahagiaan masa kecil mereka. Setiap langkah terasa berat, diselimuti rasa malu dan bersalah yang dalam.
Matanya yang sembab meneteskan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipi yang sudah kurus dan lelah. Ia tahu betul, ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah permohonan bantuan yang mungkin akan ditolak, atau lebih buruk lagi, menjadi ujian terakhir atas semua yang pernah terjadi di antara mereka. Ketika pintu rumah itu terbuka, Naira muncul dengan wajah tenang dan penuh kedewasaan yang kini terpancar dari dirinya. Ia memandang Dinda dengan tatapan yang dalam, tidak ada amarah yang keluar dari matanya, tapi juga tidak ada rasa iba yang berlebihan. Hanya ada ketegasan dan ketenangan yang lahir dari pengalaman pahit dan perjalanan panjang menuju kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Dinda tergugu, tak mampu berkata-kata saat melihat saudara yang dulu pernah ia sakiti dengan pengkhianatan dan kebohongan. Ia merasa seperti telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Seorang wanita yang dulu merasa memiliki segalanya kini harus mengemis belas kasihan dari orang yang pernah ia hancurkan hatinya. Dengan suara bergetar dan penuh harap, Dinda akhirnya memecah keheningan. Naira, aku datang bukan untuk meminta maaf, tapi aku benar-benar butuh bantuan. Aku tidak tahu harus kemana lagi membawa anak kita ini. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolong, bantulah aku. Naira menatapnya lama, seakan menimbang setiap kata yang keluar dari mulut Dinda. Dalam hatinya, ia tahu betul bahwa apa yang terjadi selama ini bukan hanya kesalahan sepihak. Namun, luka yang pernah ia terima dari pengkhianatan Dinda dan Fadli bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Dengan nada yang tenang namun tegas, Naira menjawab, Dinda, aku sudah menikmati karma kalian. Aku tahu apa yang telah kalian lakukan padaku, dan aku tidak akan berpura-pura melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku juga tahu, hidup ini harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus menanggung luka masa lalu. Jadi, aku akan bantu kalian, tapi jangan kira aku melakukan ini karena kasihan. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya terdengar suara bayi kecil yang mulai rewel. Dinda meraih tangan Naira dengan erat, air mata semakin membanjiri wajahnya. Terima kasih, Naira. Aku janji akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku tidak mau anak kita tumbuh dalam kebencian dan luka. Naira menghela napas panjang. Ini bukan soal kebencian atau luka, Dinda. Ini soal belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Aku harap kamu benar-benar bisa berubah, demi anakmu, dan demi dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya, Dinda tinggal di rumah Naira, merasakan suasana baru yang penuh tantangan dan harapan. Meskipun Naira bersikap profesional dan menjaga jarak, perlahan-lahan kehadiran Dinda dan bayinya membawa perubahan dalam dinamika keluarga kecil itu. Dinda yang dulu lemah dan putus asa, mulai bangkit kembali. Ia ikut membantu Naira dalam usaha kue rumahan yang kini sudah semakin berkembang. Walau kadang masih terasa dingin dan canggung, tapi ada secercah harapan bahwa masa depan mereka bisa lebih baik dari masa lalu yang kelam. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Setiap hari Dinda harus menghadapi bayangan masa lalunya sendiri, pengkhianatan, penyesalan, dan perasaan tidak pantas yang selalu menghantui. Tapi ia tahu, untuk memperbaiki hidup, ia harus berani menghadapi semua itu tanpa melarikan diri. Di sisi lain, Naira pun belajar memberi ruang untuk memaafkan, meski tidak sepenuhnya melupakan. Ia ingin menjadi sosok yang lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya dan Dinda yang kini mulai menjadi bagian dari hidupnya kembali. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan, rasa dingin yang dulu menguasai hubungan mereka mulai mencair. Meski belum sempurna, ada usaha dan niat baik yang tumbuh di antara mereka, sebagai bukti bahwa luka sekalipun bisa menjadi pondasi untuk sebuah kebangkitan. Namun, meski suasana rumah mulai berubah, tidak berarti semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Kejadian-kejadian kecil yang menguji kesabaran dan keteguhan hati kerap muncul.
Dinda sering merasa cemburu dan tidak percaya diri, takut kehilangan tempat yang baru saja ia dapatkan. Sedangkan Naira kadang merasa berat mengingat kembali masa lalu yang menyakitkan. Tetapi, mereka tahu, ini adalah proses panjang yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Karena hanya dengan begitu, mereka bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menyambut hari-hari baru yang lebih cerah. Sementara itu, Fadli yang kini sudah semakin jauh dari mereka, mulai menyadari kesalahannya sendiri. Kehidupannya yang hancur dan penuh kesepian membuatnya menyesal. Namun menyesal saja tidak cukup. Ia harus berusaha membangun kembali kehidupannya, meski harus dimulai dari nol tanpa dukungan keluarga yang dulu ia abaikan. Kisah mereka yang penuh luka, pengkhianatan, dan penyesalan kini memasuki babak baru yang lebih membumi, penuh pelajaran hidup dan harapan yang perlahan tumbuh. Naira, Dinda, dan Fadli sama-sama belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan berani melangkah maju. Episode ini berakhir dengan sebuah harapan. Meskipun masa lalu tak bisa dihapus, masa depan masih bisa ditulis dengan tinta keikhlasan dan usaha keras. Naira menatap jauh ke depan, memegang tangan bayinya dengan penuh kasih sayang. Sementara Dinda di sampingnya mulai menata hidup baru, berusaha menebus semua kesalahan dan membangun keluarga yang pernah hancur. Kisah mereka masih panjang, penuh liku dan drama yang tak terduga. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Perjalanan hidup yang penuh liku dan luka seakan belum sepenuhnya usai bagi keluarga yang pernah terpecah oleh pengkhianatan dan kesalahan besar. Setelah berjuang melewati badai bersama, masa depan mulai menunjukkan sisi terang yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan dan harapan itu, bayangan kelam tetap mengikuti mereka, terutama Fadli yang semakin tenggelam dalam jurang kehancuran. Fadli ditemukan hidup dalam keadaan yang memprihatinkan, terjerat dalam kecanduan minuman keras dan terlunta-lunta di jalanan. Dari seorang pria yang dulu pernah berperan sebagai suami dan ayah, kini ia berubah menjadi sosok yang hampir tak dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Rambutnya yang dulu rapi kini acak-acakan. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam penuh noda bekas minuman keras. Tubuhnya yang dulu kuat kini kurus kering. Tanda jelas dari kehidupan yang hancur dan terpuruk. Kabarnya sampai ke telinga Naira, yang saat ini tengah bersinar dengan usahanya yang makin besar. Mendengar kondisi Fadli membuat hatinya bergejolak. Namun ia sudah belajar untuk tidak membiarkan emosi lama menguasai dirinya. Meski begitu, rasa iba dan sedih tetap menghantui. Ia tahu, di balik kehancuran itu, ada seorang pria yang pernah ia cintai dan bersamanya membangun mimpi yang kini telah hancur berantakan. Dinda, di sisi lain, menjalani hidupnya penuh tekanan dan penyesalan yang mendalam. Setiap hari ia dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang menghancurkan keluarga mereka. Tekanan dari lingkungan, rasa bersalah yang terus membebani, dan tanggung jawab sebagai ibu membuatnya terperangkap dalam pusaran emosi yang sulit diurai. Ia kerap menangis sendirian di malam hari, bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa sejauh ini terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Namun, meskipun hidupnya dipenuhi rasa sesal, Dinda tidak bisa berbuat banyak selain mencoba bertahan dan memperbaiki dirinya. Dengan bantuan Naira yang mulai membuka pintu maaf, Dinda perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya, berusaha menjadi ibu yang lebih baik meski bayang-bayang masa lalu masih membekas. Sementara itu, Naira terus bersinar dalam dunia bisnis kuliner. Usahanya yang dimulai dari kecil kini telah berubah menjadi brand kue ternama yang dikenal luas. Setiap acara besar, baik lokal maupun nasional, tak pernah luput dari undangan untuk menjadi pembicara dan bintang tamu. Sosoknya yang sederhana namun kuat menjadi inspirasi bagi banyak orang,
terutama perempuan yang pernah mengalami luka dalam kehidupan rumah tangga. Di tengah kesibukannya yang padat, Naira tidak pernah melupakan anaknya. Ia tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan perhatian, membesarkan sang buah hati dengan segala cinta dan pengorbanan. Anak kecil itu tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan penuh dukungan. Sebuah kebahagiaan yang dulu nyaris hilang dari hidup Naira. Kisah sukses Naira membuat banyak orang terkejut, terutama mereka yang dulu meremehkan dan menghinanya. Kini, dengan brand kue yang mendunia dan popularitas yang kian melejit, Naira membuktikan bahwa luka dan pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah bukti nyata bahwa dari rasa sakit yang terdalam, kekuatan sejati bisa tumbuh dan bersinar terang. Fadli yang terpuruk di jalanan menjadi simbol nyata dari kebalikannya. Kehancuran yang dihasilkan dari keputusan salah dan sikap egois. Ia kehilangan segalanya, istri, anak, keluarga, dan bahkan martabat dirinya sendiri. Meski demikian, ada secercah harapan kecil di balik semua kehancuran itu. Beberapa teman lama dan orang yang masih peduli mencoba membantunya untuk bangkit, meski jalan menuju pemulihan sangat berat dan penuh tantangan. Dalam salah satu momen paling memilukan, Fadli terbaring di sebuah bangku taman, tubuhnya gemetar oleh dinginnya malam dan pengaruh alkohol. Ia menatap langit malam yang gelap, memikirkan semua kesalahan yang telah dibuat dan kesempatan yang telah hilang. Dalam hati kecilnya, ia menangis, meratapi semua kehilangan yang tak bisa diperbaiki lagi. Di tempat lain, Dinda yang kini mulai merasakan tekanan semakin berat juga berjuang untuk menata hidupnya kembali. Ia berusaha keras menjadi sosok ibu yang baik, namun rasa sakit dan penyesalan masih menghantui. Kadang ia merasa putus asa, ingin menyerah, tapi melihat wajah kecil anaknya membuatnya terus berjuang. Ia sadar, anak itu adalah harapan dan alasan hidupnya untuk berubah. Sementara itu, Naira yang semakin sukses juga mulai merencanakan masa depan yang lebih besar. Ia ingin mengembangkan usahanya ke tingkat nasional dan membuka peluang kerja bagi banyak perempuan yang ingin mandiri. Dalam setiap kesempatan, ia berbicara tentang kekuatan perempuan, tentang bagaimana luka masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk meraih mimpi dan kesuksesan. Meski masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, Naira memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang itu. Ia bertekad membangun hidup baru yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk generasi berikutnya. Ia ingin anaknya tumbuh dengan bangga dan percaya diri, tanpa harus menanggung beban kesalahan masa lalu. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu tidak selalu mulus. Beberapa kali Naira harus menghadapi godaan dan tantangan, mulai dari persaingan bisnis, masalah keluarga, hingga tekanan sosial yang kadang tak terduga. Tapi ia selalu berdiri teguh, dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Dinda pun perlahan mulai membuka hati dan berusaha memaafkan diri sendiri. Ia mengikuti berbagai pelatihan dan komunitas perempuan untuk belajar menjadi ibu dan wanita yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bukti perjuangan untuk bangkit dari masa lalu yang kelam. Fadli, meski berada di titik terendah, mulai menerima bantuan dari seorang relawan sosial yang peduli. Perlahan-lahan, ia dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan dan bimbingan agar bisa keluar dari kecanduan. Jalan pemulihan panjang dan sulit, tapi ada harapan di ujung sana jika ia mau berjuang. Episode ini menjadi babak penutup dari segala luka yang pernah ada, sekaligus membuka pintu bagi kisah-kisah baru yang penuh harapan dan kesempatan. Naira menjadi simbol kemenangan dari segala cobaan. Dinda adalah bukti nyata bahwa penyesalan dan usaha bisa membawa perubahan. Dan Fadli, meski hancur, masih memiliki peluang untuk bangkit dan memperbaiki diri. Cerita mereka mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bertahan, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman, baik itu manis maupun pahit. Tidak ada yang sempurna,
Tapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Di akhir episode, Naira berdiri di panggung acara besar, menerima penghargaan sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Sorot mata penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan yang cerah. Di sisi lain kota, Dinda duduk di rumah sederhana bersama anaknya, berdoa agar suatu hari nanti mereka bisa hidup tanpa bayang-bayang kesedihan. Dan di sebuah bangku taman, Fadli yang sudah mulai sadar, menatap langit malam dengan tekad baru, siap melangkah keluar dari gelapnya malam menuju fajar yang menjanjikan harapan baru. Naira berdiri tegak di panggung megah itu, sorotan lampu menyorotnya dengan penuh kehangatan dan kebanggaan. Di hadapan ribuan orang, ia bukan lagi wanita yang dulu tersakiti dan terpuruk, melainkan sosok yang kini menginspirasi banyak jiwa dengan kekuatan dan keteguhan hatinya. Dengan suara mantap, ia membuka pidatonya, membagikan kisah hidupnya yang penuh luka, pengkhianatan, dan bagaimana semua itu justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dulu aku pernah jatuh, pernah merasa hancur karena pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang sangat aku percaya, ucap Naira, matanya menatap tajam ke arah penonton. Namun aku belajar satu hal penting, balas dendam terbaik bukan dengan amarah atau kebencian, tapi dengan membangun kesuksesan dan menjalani hidup yang lebih baik. Suasana hening. Setiap kata yang keluar dari mulut Naira seperti menyentuh hati semua yang hadir. Kamera perlahan menyorot wajah Dinda, yang duduk di antara kerumunan penonton. Matanya merah dan berlinang air mata. Wajahnya menunjukkan campuran antara penyesalan, kesedihan, dan kekaguman. Di sana, Dinda menyadari betapa besar kekuatan wanita yang dulu ia sakiti. Ia menyaksikan bagaimana Naira bangkit bukan karena dendam, tapi karena cinta pada diri sendiri dan anaknya. Pidato itu berakhir dengan tepuk tangan meriah, namun keheningan sesaat yang menyusul adalah bukti dari kedalaman makna yang baru saja disampaikan. Naira turun dari panggung dengan senyum tulus, bukan sombong, tapi penuh rasa syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi kini ia berjalan dengan kepala tegak dan hati yang damai. Untuk kalian yang pernah meninggalkanku, yang pernah mengkhianatiku, ingatlah ini, kata Naira pada diri sendiri dan siapapun yang mendengar. Aku yang kalian tinggalkan, kini adalah aku yang kalian butuhkan. Di luar panggung, Naira memeluk erat anaknya, merasakan kehangatan dan cinta yang selama ini menjadi kekuatannya. Sementara itu, di sudut lain, Dinda terseduh, menatap sosok wanita yang dulu ia anggap saingan, kini menjadi inspirasi sekaligus cermin untuk memperbaiki diri. Akhir yang menyentuh dan memuaskan ini bukan sekadar cerita tentang luka dan balas dendam, melainkan tentang bagaimana seseorang bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan, mengubah luka menjadi pelajaran, dan mengubah masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang gemilang. Naira bukan hanya menang atas pengkhianatan, tapi juga atas dirinya sendiri. Hidup memang penuh liku. Terkadang orang yang kita cintai justru menjadi sumber luka terbesar. Tapi ingatlah, jangan biarkan pengkhianatan dan kesedihan itu menghancurkanmu. Bangkitlah dengan kepala tegak, karena kekuatan sejati ada pada dirimu sendiri. Balas dendam yang paling indah bukanlah dengan kebencian, tapi dengan meraih sukses dan kebahagiaan yang tulus. Percayalah, setiap luka yang kamu alami adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, tetaplah berjuang, tetaplah berharap, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi ini. Semoga perjalanan Naira menginspirasi kalian untuk selalu kuat dan berani menghadapi setiap ujian hidup. Ingat, kamu tidak pernah sendiri. Selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan masa depan yang cerah menanti mereka yang berani bangkit. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jaga hati. Salam hangat dari aku, penulis yang selalu mendoakan kebaikan untuk kalian semua.